Persaingan Fauzan dan Adi masih berlanjut untuk mendapatkan cintanya Rindu. Fauzan merebut payung yang sengaja dipakai oleh Adi untuk memayungi Rindu dan Ayu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Penyesalan Fauzan benar-benar sangat amat terasa. Karena apa ya? Karena memang dia merasa sangat amat bersalah. Selalu mementingkan ego dia, selalu mementingkan kebahagiaan dia, selalu berpikiran ke depan saja tanpa berpikir kalau Rindu ternyata mempunyai trauma di masa lalunya tentang hari ulang tahunnya. Tapi sekarang Fauzan kembali mengingatkan trauma tersebut sehingga Rindu benar-benar histeris, ketakutan, dan ya tangisan Rindu bisa dibilang ya kalau dibilang lebay emang agak lebay juga ya guys ya. Cuma mungkin itu adalah trauma yang memang selama ini dirasakan oleh Rindu sehingga kan waktu itu di masa kecilnya setelah 6 bulan ditemukan oleh pihak kepolisian, kemudian dia juga dibesarkan oleh ayah dan ibu angkatnya. Rindu ini ternyata tidak ngomong selama 6 bulan lamanya. Karena memang bukan karena rindunya bisu, bukan karena rindunya menutup diri atau seperti apa, cuma memang karena Rindu trauma di pasar malam dia ditinggalkan oleh ibunya di sana. Tentu hal ini sangat amat membuat Rindu tuh ya jadi ketakutan lah di setiap hari ulang tahunnya itu. Karena ya bagi dia hari ulang tahun itu bukanlah hari yang berbahagia, tapi merupakan hari yang penuh dengan kesedihan bagi Rindu. Jadi di saat Fauzan malah merayakan hari ulang tahunnya, Rindu tentu merasa sangat amat sedih banget, ditambah lagi dengan momen di pasar malam sehingga dia kembali mengingat momen ketakutan itu. Dan untung saja Adi dan Ibunda Aminah selalu ada untuk Rindu, apalagi Adi ya guys ya. Adi padahal baru kenal banget sama Rindu, tapi dia sudah tahu banget gimana perasaan Rindu, gimana kesedihan yang Rindu rasakan selama ini. Bahkan dia mencari tahu tentang masa kecilnya Rindu, saking karena dia nggak mau melihat Rindu ini sedih lagi. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau sekarang ya Adi jauh lebih di depan ya guys ya daripada Fauzan untuk bisa melindungi dan menjaga Rindu. Kemudian di sisi lain seperti yang kita ketahui, kalau sekarang ya Fauzan merasa sangat amat menyesal lah setelah apa yang terjadi pada dia dan Rindu selama ini. Dia pernah menyakiti Rindu, dia selalu saja membuat Rindu itu bersedih selama ini ya guys ya. Bahkan di saat mereka menikah ya hanya kesedihan yang Rindu rasakan nyatanya. Dan tentu hal ini membuat Fauzan tuh ya jadi merasa sangat amat bersalah. Ditambah lagi sekarang di saat dia mau berubah, di saat dia mau menunjukkan kesungguhannya pada Rindu karena ingin rujuk, dia malah tiba-tiba menyakiti Rindu dengan kembali membuat Rindu teringat akan kesedihan dia yang mendalam di masa lalu tentang pasar malam, tentang ulang tahun dan sebagainya. Dan sekarang Adi berusaha untuk memberikan kebahagiaan bagi Rindu. Dia tidak mau Rindu mengingat hari ulang tahunnya, sehingga Adi mengatakan ya setidaknya ini adalah momen di mana Rindu dapat mengingat tanggal 5 Mei ini sebagai hari yang bahagia untuk dia dan Ayu. Karena Adi membuat sedikit surprise lah untuk Rindu di villa yang memang dia pinjam villa tersebut dari donatur pesantren. Kemudian dia berharap dia akan bisa memberikan yang terbaik untuk Rindu dan Ayu di sana, memberikan waktu bagi Rindu dan Ayu di sana untuk berbahagia, untuk menciptakan momen-momen yang indah agar Rindu tidak lagi mengingat tanggal 5 Mei itu sebagai hari yang menyedihkan bagi dia, tapi hari yang berbahagia lah untuk Rindu.
Nah, di sini bisa kita lihat kalau effort dari Adi benar-benar sangat amat luar biasa. Sebenarnya effort Fauzan pun juga sangat amat luar biasa ya guys ya. Tapi memang Fauzan ini ternyata tidak begitu mengerti dengan perasaannya Rindu. Bahkan dia pun sadar kalau Adi tuh jauh lebih ngertiin Rindu. Padahal Adi baru kenal sama Rindu beberapa waktu yang lalu. Tapi Adi tampak berusaha untuk gimana caranya agar senyuman Rindu ya tidak luntur seperti apa yang dilakukan oleh Hafiz sebelumnya. Dan sekarang Fauzan di saat Adi sudah effort banget untuk mengembalikan senyumannya Rindu, Fauzan malah mengembalikan senyuman tersebut menjadi tangisan yang histeris seperti di episode kemarin. Dan sekarang di saat Adi mau mengajak Rindu dan Ayu untuk pergi ke villa bareng-bareng, ternyata Fauzannya juga diajak sama Ayu. Dan mau gak mau ya Fauzan juga harus ikut dong ke tempat tersebut. Dan tentu hal ini membuat Adi agak gimana ya guys ya. Dia merasa cemburu pastinya dengan Ayu yang meminta papanya untuk juga ikut ke sana. Karena ya walau bagaimanapun sekarang kan kebahagiaan Ayu adalah segalanya bagi semua orang nih. Bagi Rindu, bagi Fauzan, bahkan bagi Adi ataupun bagi Bunda Aminah. Jadi ya di saat permintaan dari si kecil itu terucap dari mulut kecilnya, ya mau gak mau semua orang harus mengikutinya. Bahkan ya dengan harus membawa Fauzan ke sana. Sebenarnya kadang membawa Fauzan dengan Rindu itu takutnya akan membawa bencana nih setelahnya. Karena apa ya, lagi-lagi karena Alia dan Denny pastinya. Alia ini kan gak mau banget ya melihat Fauzan lebih memilih untuk membahagiakan Rindu dan Ayu daripada membahagiakan dia. Jadi ya sekarang di saat Fauzan berusaha untuk pergi, si Alia ini kepo nih, Fauzan ini mau pergi kemana? Padahal dia tuh pengen ikut, kemudian dia bahkan tidak membolehkan Fauzan untuk pergi kalau dia tidak diberitahu mau kemana nih si Fauzan ini. Dan kalau dia tahu Fauzan ini pergi ke villa juga sama Rindu dan Ayu, tentu hal ini akan kembali membuat emosi dia tidak stabil. Dia bakalan marah, dia bakalan emosi, dan pada akhirnya berujung apa? Berujung dengan dia kembali mencelakai Rindu dan Ayu di sana. Ya makanya sebenarnya ide yang buruk kalau membawa Fauzan juga ikut ke sana. Cuma yang namanya sinetron pasti kalau nggak ada kendalanya ya nggak akan bisa dinikmati ya guys ya. Jadi ya kita nikmati aja lah dengan Fauzan yang sekarang juga ikut ke villa. Dia berusaha untuk ya meminta maaf kepada Rindu, kemudian dia nggak mau Rindu jadi marah sama dia, ingin memperbaiki lah intinya, ingin memperbaiki semuanya, kesedihan Rindu dan sebagainya yang sudah dia perbuat. Dan pada akhirnya ya di episode kali ini kita akan melihat apakah effort itu bakalan berhasil. Apakah nanti Fauzan ini akan berhasil mengembalikan senyumannya Rindu, dan apakah nanti Fauzan akan dimaafkan oleh Rindu setelah apa yang sudah dia lakukan selama ini sama Rindu. Apalagi di episode kemarin dia sudah membuat Rindu jadi histeris, menangis, teringat dengan trauma masa lalunya. Dan tentunya selain kita akan melihat bagaimana nanti juga persaingan antara Fauzan dan Adi untuk memberikan kebahagiaan bagi Rindu di villa, kita juga akan melihat kalau pada akhirnya Indra, mantan suaminya Alia, akan kembali sadar dari komanya selama ini. Jadi dia itu ternyata bundir guys, dia ternyata ingin menghabisi nyawanya karena apa? Ya karena dia fitnah oleh Alia di masa lalu, karena memang Alia nggak mau anak-anaknya diambil alih oleh si Indra ini. Jadinya Indra difitnah melakukan KDRT, kemudian Indra masuk penjara sehingga Indra depresi juga di penjara karena dia difitnah tersebut, dan pada akhirnya dia bundir. Cuma nyatanya di saat dia bundir ternyata banyak yang berusaha untuk menyelamatkan Indra ini, sehingga pada akhirnya Indra memang dalam keadaan koma bertahun-tahun lamanya, dan sekarang dia ya
Jika tersadar, tentu orang yang pertama kali dia cari ya pastinya si Alia. Dia ingin balas dendam sama Alia dan ingin mengambil kembali hak asuh Cantik dan Anggun terhadap dia. Dan tentu itu akan membuat Alia ketar-ketir. Apalagi setelah Alia tahu kalau ternyata mantan suaminya ini masih hidup. Dia berpikir kalau mantan suaminya ini sudah meninggal dunia nih guys. Tapi setelah Denny memperlihatkan wajahnya Indra kepada Alia, dia langsung ketar-ketir, ketakutan. Karena apa? Ya karena sebentar lagi anak dia, Cantik dan Anggun ini bakalan diambil oleh ayah kandungnya. Dan ya sekarang Denny pun berharap kalau si Indra ini cepat-cepat tersadar dari komanya. Karena apa ya? Karena dia ingin memberikan pelajaran juga sama Alia. Karena selama ini Alia sudah selalu mengacaukan rencananya untuk mengambil hatinya Rindu. Karena ya selalu saja di saat dia melakukan kejahatan, dia selalu mengkambing hitamkan Denny. Bahkan ya Fauzan pun berpikir kalau Denny lah yang ingin menghabisi nyawanya. Padahal selama ini kan yang ingin menghabisi nyawanya Fauzan itu kan si Alia ya guys ya. Karena Alia ini merasa dia harus memiliki Fauzan sampai Fauzan mati. Dan nanti ya kalaupun Fauzan hidup tidak ada yang boleh untuk bisa kembali dengan Fauzan, bahkan menikah dengan Fauzan atau memiliki Fauzan. Duh, udah gak sabar banget ya untuk menonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.